Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'd. Sahabat waris dimanapun Anda berada, saya berharap semoga senantiasa Anda disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa Anda dan keluarga diberikan kelimpahan rezeki yang banyak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat waris, hari ini saya akan membahas terkait hajib mahjub. Nah, mungkin sahabat waris pernah mendengarnya, atau pernah mempelajarinya, atau pernah mengajarkannya. Nah, jika sahabat waris pernah mendengarnya, pernah mengajarkannya, pernah mempelajarinya, kali ini kita akan review kembali. Kita akan pelajari bersama-sama. Karenanya semoga bermanfaat. Yuk, let's go, kita pelajari. Baik sahabat waris, di depan saya alhamdulillah sudah ada peta para ahli waris. Kemarin kita sudah belajar terkait mengetahui para ahli waris dan macam-macam ahli waris yang terdiri dari apa saja? Betul, asobah, zawil furud, dan zawil arham. Nah, kali ini saya ingin mengajak sahabat waris untuk belajar bersama-sama terkait hajib dan mahjub. Nah, apa itu hajib dan mahjub? Hajib dan mahjub adalah yang terhalang dan yang menghalangi. Maksudnya, seseorang bisa terhalang untuk mendapatkan harta waris jika ada orang lain yang ternyata kekerabatannya lebih dekat dari almarhum atau almarhumah. Nah, itu ya. Jadi hajib mahjub adalah orang yang menghalangi dan orang yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari almarhum atau almarhumah atau dari mayat. Nah, oke, langsung saja, sahabat waris, di depan saya di sini ada mayat. Samping kiri kanannya ada suami, juga ada istri. Maksudnya adalah bahwasannya yang meninggal itu kalau bukan suaminya berarti istrinya. Nah, ya, itu ya. Jadi yang meninggal kalau bukan suaminya berarti istrinya. Nah, di atas mayat atau mayit ini ada ayah, ada ibu. Ya. Di atasnya lagi ada kakek dari ayah, ada nenek dari ayah, dan nenek dari ibu. Jadi, ini maksudnya adalah sahabat waris, bahwasanya nenek dari ibu, nenek dari ayah, dan kakek dari ayah ini terhalang oleh ayah dan ibu. Nah, hanya saja ayah tidak menghalangi nenek dari ibu, ya. Tetapi hanya nenek dari ayah dan kakek dari ayah. Nah, ibu tidak menghalangi kakek dari ayah untuk mendapatkan harta waris, tetapi menghalangi nenek dari ayah dan nenek dari ibu. Jadi itu ya, jelas ya. Nah, selanjutnya kita ke bawah ya, ke bawah ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Nah, di bawahnya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini maksudnya bahwasanya cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang untuk mendapatkan harta waris karena adanya anak laki-laki, ya. Jadi mereka terhalang karena adanya anak laki-laki. Nah, jelas ya. Nah, berarti ya, suami, ayah, ibu, istri, anak perempuan, anak laki-laki tidak terhalang oleh siapapun untuk mendapatkan harta waris. Ya. Jadi mereka tidak terhalang oleh siapapun untuk mendapatkan harta waris. Sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek dari ayah, nenek dari ayah,
nenek dari ibu terhalang, ya, terhalang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki ini menghalangi saudara laki-laki kandung dan saudari perempuan kandung untuk mendapatkan harta waris dari peninggalan almarhum atau almarhumah atau peninggalannya mayit. Nah, saudara laki-laki kandung dan saudari perempuan kandung selain terhalangi oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga terhalang oleh anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Ya, jadi mereka, ya, saudari perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung tidak akan mendapatkan harta waris jika ada orang-orang tersebut. Nah, lalu kemudian saudara laki-laki kandung ini menghalangi saudara laki-laki seayah dan saudari perempuan seayah untuk apa? Untuk mendapatkan harta waris. Ya, jadi terhalang untuk mendapatkan harta waris. Nah, saudari perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, selain terhalang oleh saudara laki-laki kandung, ya, juga terhalang oleh saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghoir. Nanti kita jelaskan apa itu asobah ma'aghoir ya pada video-video yang lain. Nah, selain saudari perempuan kandung, juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Ya, jadi saudari perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah terhalang oleh orang-orang tersebut. Nah, selanjutnya jika kita ikuti terus ini peta arah panah ini, ya, arah panahnya menuju ke anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Maksudnya adalah saudara laki-laki seayah menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung untuk mendapatkan harta waris dari almarhum. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung selain terhalang oleh saudara laki-laki seayah, juga terhalang oleh saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghoir, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Nah, jadi jelas ya sahabat waris ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya arah panahnya menuju ke anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Jadi maksudnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah untuk mendapatkan harta waris. Nah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah selain terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, juga terhalang oleh saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghoir, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Ya, jadi jelas ya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kemana nih arah panahnya sahabat waris? Oke, kita ikuti ya. Dari sini ke atas ya. Ke sini. Oke, ternyata menuju ke paman kandung. Jadi maksudnya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah menghalangi paman kandung untuk mendapatkan harta waris dari almarhum. Nah, jadi sahabat waris, paman kandung ini selain terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, juga terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghoir, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Ya, jadi seperti itu ya, jelas ya. Oke.
Selanjutnya sahabat waris, paman kandung ini menghalangi paman seayah untuk mendapatkan harta waris dari almarhum atau almarhumah atau mayat atau mayit ya. Jadi paman seayah selain terhalang untuk mendapatkan harta waris karena adanya paman kandung, juga terhalang karena adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini tadi saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghair, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah ya. Jadi paman saya ini terhalang oleh mereka-mereka tadi untuk mendapatkan harta waris dari peninggalan almarhum atau almarhumah. Nah, oke ya. Selanjutnya sahabat waris, kita ikuti lagi arah panahnya. Ini petanya menuju ke anak laki-laki dari paman kandung. Nah, maksudnya adalah anak laki-laki dari paman kandung ini terhalang oleh paman seayah untuk mendapatkan harta waris, juga terhalang oleh paman kandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung, saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghair, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah. Jadi paman saya jadi anak laki-laki dari kandung terhalang oleh mereka ya. Jadi dia nggak akan mendapatkan harta waris jika ada orang-orang tersebut. Selanjutnya kita ikuti lagi arah panahnya menuju ke anak laki-laki dari paman seayah. Nah, jadi anak laki-laki dari paman kandung ini menghalangi anak laki-laki dari paman seayah untuk mendapatkan harta waris. Nah, anak laki-laki dari paman seayah selain terhalangi oleh anak laki-laki dari paman kandung juga terhalang oleh paman seayah, paman kandung, kemudian ke bawah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudari perempuan kandung yang mendapatkan asobah ma'aghair, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian anak laki-laki, ayah dan kakek dari ayah ya. Jadi jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya kita ikuti. Nah, anak laki-laki dari paman si ayah ini menghalangi zawil arham untuk mendapatkan harta waris. Ya. Jadi zawil arham tidak akan mendapatkan harta waris kalau ada anak laki-laki dari paman seayah. Nah, bukan hanya anak laki-laki dari paman seayah, semua ahli waris yang ada di sini ya, semua yang ahli waris yang ada di sini jika mereka ada ya, jika mereka ada ya, ini jika mereka ada maka zawil arham terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Ya. Maka zawil arham terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Oke, jelas ya? Jelas. Nah, selanjutnya di atas ini ada seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Ya, jadi maksudnya adalah ternyata usut punya usut, yang meninggal ini adalah mantan budaknya yang pernah dimerdekakan. Dan punya usut lagi ternyata mantan budaknya ini tidak punya keluarganya sama sekali. Ya, ayah ibunya tidak ada. Kalau yang meninggal mantan budaknya suaminya berarti istrinya tidak ada. Kalau yang meninggal mantan budaknya istri, maka berarti suaminya tidak ada. Terus anak laki-lakinya tidak ada, anak perempuannya tidak ada, kakek dari ayah, nenek dari ibu, ya. Saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu,
cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudari perempuan seayah, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. Jika mereka tidak ada, maka yang akan mendapatkan harta waris adalah orang yang memerdekakannya. Ya, baik itu seorang laki-laki yang telah memerdekakannya maupun seandainya dia perempuan, maka perempuan tersebut yang akan mendapatkan harta warisan karena telah memerdekakannya. Ya, jadi khusus untuk dua ini maksudnya adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang pernah memerdekakan budak, dan budak tersebut yang pernah dimerdekakan ternyata sudah meninggal, dan setelah meninggal tidak meninggalkan ahli waris, tetapi hanya meninggalkan harta waris, maka harta warisnya akan diambil oleh orang yang memerdekakannya, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi jelas ya sahabat waris sampai di sini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, jika sahabat waris punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya karena masih banyak video-video saya yang akan saya upload. Ya, untuk itu jangan lupa aktifkan notifikasinya. Kalau sahabat waris berbaik hati, boleh silahkan di subscribe ya, boleh silahkan di follow, boleh silahkan di like. Ya, silahkan. Nah, oke. Sampai di sini saja kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.